Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week ke-7 udah selesai dan sekarang saatnya kita masuk game week ke-8. Let's go. Oke, game week ke-7 kemarin berakhir cukup ya rata-rata lah ya. Dan juga untuk teman-teman yang gak punya Watkins pastinya akan panah merah, karena ada beberapa pemain yang cukup template kayak Estupinan yang -2 tentunya membuat kayaknya rata-rata ranknya akan cukup di bawah ya. Dan juga belum gue lihat nih tim review gue apakah gue terpaut jauh dari rank yang kemarin, karena kemarin seingat gue 1,1 jutaan rank gue, dan sekarang gue gak tahu berapa, belum gue lihat. Dan juga hari ini hari Kamis, dan untuk deadline-nya hari Sabtu sore jam 5 ya, jam 5 atau jam setengah 7 ya. Jadi kira-kira deadline-nya kurang lebih sore seperti biasa. Dan akan ada live streaming juga seperti biasa untuk Rainbow FC, pastinya ditunggu aja untuk membahas perihal deadline tentunya. Dan untuk itu langsung aja seperti biasa segmen-segmennya untuk tim review singkat, tim selection, dan juga captain picks di game week ke-8 besok. Untuk itu langsung aja, let's go. Oke, di game week ke-7 kemarin ya, untuk tim review singkat gue mendapatkan 42 poin ya, sebelum diganti Botman gue yang nggak main karena kabarnya Botman cedera ya, sampai sebulan kurang lebih, jadi cukup panjang. Dan di bench gue ada Saliba ya dengan 6 poin, jadi total poin gue di sini ada 48 poin. Dan safety gue ada di angka 53, jadi gue terpaut 5 poin dari safety score. Jadi tentunya ini membuat gue panah merah ya untuk di game week 7 ini dengan perubahannya 20,6%. Jadi artinya gue turun sampai 1,4 juta dari 1,1 jutaan ini. Dan pemain gue yang cukup ngeflop ada Muhammad Salah, karena Muhammad Salah tentunya Liverpool kemarin seperti gue bikin video review kemarin dirampas ya untuk poinnya, karena memang kemarin Spurs berhasil menang dengan skor 2-1 dan Salah harus dapat kartu kuning juga. Sebenarnya kartu kuning yang gue nggak ngerti kenapa bisa kartu kuning gitu untuk pelanggaran Muhammad Salah. Kalau teman-teman bisa lihat tentunya itu cukup mengagetkan juga buat gue tentunya kartu kuningnya. Dan Salah harus bisa menerima dengan 1 poin aja dengan menit bermainnya 73 menit, karena pasca kartu merah kedua Liverpool kemarin Muhammad Salah ditarik keluar ya. Dan praktis Liverpool hanya bermain dengan formasi 5-3, yang mana 5 pemain bertahan dan 3 pemain tengah, yang dimana 3-3-nya diplot sebagai defensive midfielder. Di situ ada Szoboszlai, ada Travenberg, dan juga ada Endo. Dan Salah ditarik keluar dari menit 73, dan itu harus membuat Salah nggak bisa mencetak poin ya untuk pertama kalinya ya di game week ke-7 kemarin ya. Dan rekor Salah terputus artinya di game week ke-7 ini ya. Dan selanjutnya Saka 9 poin dengan 1 golnya, dan juga dengan 2 sedekahnya dia ya, sedekah penalti ya ke Odegaard dan juga ke Havertz. Dan kalau emang Saka mau nendang nih penalti bisa hat-trick tentunya ya di 3 gol tentunya. Gue juga nggak nonton pertandingan Arsenal kemarin, tapi memang terlihat tampaknya cukup mendominasi di sini ya. 75 menit bermain dengan skor 9 poin, cukup mantap untuk Saka. Dan Botman 0 poin, dan Bell 3 poin ya. Double game week man gue di sini hanya 3 poin aja. Dan Morris cukup oke kemarin, bisa gue lihat dengan 10 poin kalau nggak salah gue lihat kemarin. Jadi teman-teman pakai Morris harus berbangga tentunya, berhasil mendapatkan 10 poin. Lalu selanjutnya Cash dengan 6 poin, dan juga ada Areola dengan 6 poin. Yang dimana ini Cash Aston Villa berhasil melumat Brighton kemarin ya, bisa gue lihat ya. Dan juga Watkins berhasil panen setelah dari 5 game week awal kemarin belum mencetak gol, bahkan hanya 5 assist aja gue catat kemarin, dan gue jual ya di game week ke-6, game week ke-5, dan di game week ke-6 mencetak 1 gol, di game week ke-7 mencetak 3 gol dan 2 assist bahkan. Jadi total sekarang Watkins ini mempunyai catatan 4 gol dan 7 assist ya. 7 assist ya. Jadi ini luar biasa banget untuk Watkins. Teman-teman semua yang pakai Watkins dan bersabar ya melihat poinnya di 6 game week awal, pastinya harus bersyukur ya, dan harus patut diacungi jempol tentunya untuk kesabarannya. Dan Mitoma gue 1 poin aja karena Brighton kalah ya, dan juga dan Mbeumo 2 poin aja, Madison 2 poin aja juga, nggak berkontribusi terhadap gol dan assist kemarin di pertandingan Liverpool dan juga Spurs. Lalu selanjutnya double City gue di sini ada Haaland dengan 2 poin dan di kaptennya jadi 4 poin yang lagi-lagi blank, dan ada Alvarez yang 8 poin mencetak 1 gol yang cukup mantep banget, tendangan bebas yang cukup keren. Dan sisanya pemain bench gue ada Estupinan -2 yang untungnya aja gue taruh di bench di tengah ya, bukan di pinggir kiri. Lalu ada Archer 2 poin dan Leno 1 poin. Dan langsung aja kita masuk ke tim selection, dimana tim selection gue di sini gue udah
memasukkan 2 pemain ya, early transfer, 2 transfer kemarin gue di awal game week 7 kemarin baru dimulai. Yang dimana pemain-pemain yang gue masukin antara lain ada Trippier, karena gue melihat Trippier ini sekarang menjadi menakutkan karena dengan 43,3% dan juga dengan 2 game week terakhir dia mencetak di atas 10 poin semua ya, mencetak double digit poin yang cukup sedikit menyayat overall rank ya tentunya. Dan tentunya harus gue ambil karena gue dari awal memang mau ngambil Trippier ya setelah wildcard di game week 6 kemarin. Cuma memang gue masih memikirkan budget tentunya untuk di lini tengah gue, tapi sekarang gue melepas salah satu pemain tengah gue itu Mbeumo dengan harga 6,8 kemarin seingat gue gantikan itu yang harganya 5,7 di sini ya. Dan gue punya surplus budget yang bisa gue alokasikan ke Trippier ini, dimana Trippier gue masukin dari Estupinian kemarin akhirnya gue lepas karena di 2 game week terakhir nggak mampu mencetak poin yang cukup oke, dan juga Brighton udah mulai struggle di beberapa game week terakhir dan gue rasa kayaknya udah mulai kehabisan nafas, kehabisan bensin, dan itu artinya gue harus meminimalisir pemain Brighton dan gue ganti juga ke pemain-pemain yang lagi cukup tune in ya, cukup naik ya performanya kayak Newcastle ini nih, dimana Newcastle sendiri semalam di partai Liga Champions cukup mengagetkan kita semua, berhasil menang 4-1 dari Paris Saint-Germain dan sekarang mempunyai klasmen sementara di grupnya. Di situ ada Newcastle, ada PSG, ada AC Milan dan ada Dortmund. Salah satu grup neraka yang berhasil dilumat oleh Newcastle ya sejauh 2 game week awal matchday UCL ini ya. Dan ini cukup keren banget untuk Newcastle dan gue juga cukup optimis ya melihat potensi Newcastle ini ke depan ya. Dan Trippier gue masukin sekarang, dan pemain tengah gue juga artinya ada 5 lagi di sini, Neto, Saka, Salah, Maddison dan Mitoma. Lalu ada Haaland dan Alvarez. Pemain belakang gue ada Saliba, Cash dan Trippier. Yang dimana yang cukup agak disayangkan adalah di game week ke-8 ini 4 pemain gue di sini saling berhadapan ya, yaitu ada Saka dan Saliba melawan Haaland dan Alvarez. Jadi cukup rendah mungkin ekspektasi poin gue di sini, mungkin untuk bisa di atas safety score sedikit udah cukup bagus untuk tim gue ya. Dan kiper di sini gue ada Leno dengan Sheffield United besok lawannya. Ketimbang Areola yang lawan Newcastle kayaknya akan cukup berat. Gue lebih memilih Leno yang akan melawan Sheffield United, dimana Leno juga kayaknya cukup lebih fit ya dibanding Areola yang akan main ya di partai Eropa ya, West Ham ya setahu gue ya di hari Jumat. Dan untuk itu Leno gue masukin di sini, yang dimana cukup bagus bisa gue lihat ya untuk rotasi kiper gue ini ya, dimana cukup berhasil juga gue merotasi, dimana di game week kemarin kan Leno gue nggak mainin, yaitu gue masukin Areola kemarin, dimana Areola berhasil clean sheet West Ham dan mendapatkan 6 poin. Tapi memang si Leno ini gagal clean sheet karena memang Chelsea berhasil menang 2-0 lewat golnya Paduka Mudryk dan juga Broja kemarin ya, dan itu membuat dia harus menerima hanya 2 bahkan 1 poin aja di sini. Jadi tentunya cukup berhasil, yang dimana sebenarnya sebelumnya mendapatkan 10 poin dari bermain melawan Crystal Palace. Jadi artinya dari kiper gue mendapatkan 16 poin dari 2 game week terakhir, cukup mantep, artinya rata-rata 8 poin di 2 game week terakhir. Dan ya berikut kurang lebih untuk tim selection gue seperti ini ya. Leno, back gue ada Trippier, Saliba dan Cash. Lalu selanjutnya di lini tengah ada Neto, Saka, Salah, Maddison, Mitoma, dan di depan ada Haaland dan Alvarez. Yang dimana kapten lagi-lagi mungkin Haaland masih bisa gue percayakan. Sejauh selama pilihan kapten terbanyak masih Haaland, gue kayaknya akan masih memaksimalkan Haaland. Tapi nggak menutup kemungkinan lain untuk bisa gue kaptenin pemain lain. Mungkin Salah atau enggak bisa jadi mungkin Maddison, karena Spurs akan melawan Luton, dimana Luton sendiri menjadi tim yang memang menjadi target ya untuk para pemain-pemain yang langganan kapten ya. Di sini mungkin ada Son, mungkin teman-teman kalau mempunyai Son bisa menjadi opsi yang bagus untuk Son bisa dijadiin kapten untuk di game week ini, dan nanti akan gue bahas tentunya lebih dalam di Captain Picks tentunya. Dan untuk pemain pengganti gue ada Areola, Archer, Bale dan Botman, dimana Botman kemungkinan besar akan gue ganti di game week ke-8 besok. Gue masih untuk pemain-pemain lain yang lebih murah tampaknya mungkin, dan mungkin juga rencananya gue akan ganti ke back yang 3,9 untuk memaksimalkan budget untuk bisa memaksimalkan Maddison. Gue ganti Son mungkin, gue nggak tahu tapi. Dan ya kayaknya ini aja untuk tim selection gue, dan saatnya kita masuk untuk ke Captain Picks game week ke-8. Let's go. Untuk di game week ke-8 partai pembuka ada Luton melawan Tottenham. Jadi untuk teman-teman yang mau ngaptenin pemain Tottenham pastinya akan bermain duluan dan terhindar dari rasa deg-degan ya untuk menunggu pilihan kapten yang lain bermain. Contoh misalkan kalau teman-teman ngaptenin Haaland bermain di hari Minggu setengah 11 malam. Jadi teman-teman harus menunggu untuk Haaland bermain setelah teman-teman ngelihat kapten Tottenham cukup gacor misalkan. Jadi cukup deg-degan pasti nunggunya. Tapi kalau teman-teman ngaptenin Tottenham pastinya akan lebih sedikit nggak deg-degan lah ya untuk menunggu pemain kapten lain. Yang menjadi masalah adalah kalau misalkan kapten yang kita pilih tidak gacor gitu untuk di pertandingan pertama, pastinya akan juga cukup deg-degan untuk menunggu Haaland bermain melawan Arsenal. Dan Haaland masih menjadi opsi yang cukup tinggi
pastinya untuk di game week ini, karena lawannya walaupun memang big match Arsenal, tapi memang Haaland selalu mencetak gol ya melawan Arsenal ya di 2 partai terakhir di Premier League musim lalu, di mana Haaland mencetak masing-masing 1 gol ya di setiap pertandingan melawan Arsenal kemarin. Walaupun memang bisa gue lihat di sini di 2 pertandingan melawan Arsenal di musim lalu ada Kevin De Bruyne yang selalu menjadi man of the match di sini dengan 8,3 dan juga dengan 9,3 ya di pertandingan di musim lalu, di mana dua-duanya dimenangkan oleh Man City dengan skor 4-1 dan dengan skor 3-1. Jadi sebenarnya City dari head to head lebih unggul, dan menariknya lagi di sini adalah ketidakhadiran Kevin De Bruyne di partai ini mungkin akan sedikit merubah peta kekuatan ya, dan pastinya cukup agak sedikit memberatkan untuk Man City. Dan kita lihat juga Man City di partai game week ke-6 kemarin kalah terhadap Wolverhampton, dan bukan gak mungkin akan menjadi batu sandungan selanjutnya nih Arsenal untuk di game week ke-8 ini. Dan Haaland untuk dari segi statistik tampaknya masih cukup di atas lah ya, karena memang sejatinya Haaland masih cukup gacor, walaupun memang untuk potensi dia mencetak lebih dari 1 gol tuh gue agak-agak kecil ya untuk ekspektasi gue ya untuk Haaland mencetak lebih dari 1 gol. Tapi melihat dari data pengkapten Haaland ya di game week sebelumnya juga yang cukup banyak, gue masih memprediksi bahwa Haaland mungkin akan menjadi kapten top juga nih, kapten populer juga ya untuk di game week ke-8 ini. Jadi tentunya untuk pilihan aman gue memilih kapten Haaland lagi untuk di game week 8. Tapi kalau emang mau teman-teman pilih diferensial, bisa kita lihat juga untuk dari data statistik XG terakhir ya di 7 game week terakhir ini, dan gue bisa lihat di sini untuk XG player tertinggi masih Erling Haaland tentunya. Yang kedua ada Bukayo Saka, di mana Bukayo Saka juga bisa gue lihat di sini kuning, jadi belum bisa menjadi pilihan untuk diferensial di sini, dan juga lawannya Man City. Dan selanjutnya ada Alexander Isak di sini, Newcastle United yang kemarin cukup gacor bersama Newcastle di partai UCL tentunya, jadi Isak bisa menjadi pilihan. Dan bisa kita lihat Newcastle sendiri akan menghadapi West Ham United, yang dimana West Ham United juga akan bermain di partai Eropa, dan juga ditambah lagi partai Eropa yang cukup hari Jumat banget gitu. Jadi tentunya dari segi stamina pastinya Newcastle harusnya lebih aman, dan ditambah lagi Newcastle bermain home ya kemarin ya melawan Paris Saint-Germain. Dan juga gue belum tahu nih West Ham lawannya siapa ya, Freiburg di hari ini jam 11 malam, jadi nanti malam akan pertandingan. Dan partai away Freiburg ini di Bundesliga ya, jadi akan bertandang ke Jerman, dan pastinya ada perjalanan di situ, dan itu kayaknya akan sedikit membuat lelah pemain. Dan artinya Newcastle harusnya lebih unggul di sini melawan West Ham besok dari segi stamina, dan dari segi hari bermainnya juga tampaknya lebih banyak waktu istirahatnya Newcastle. Jadi tentunya Newcastle lebih unggul tentunya di atas kertas, bisa gue lihat di sini. Dan itu artinya Isak bisa menjadi pilihan yang cukup oke untuk pilihan kapten. Ditambah lagi Wilson kabarnya cedera ya, kuning ya. Iya, Wilson bahkan 50% ya karena ada hamstring injury. Jadi pilihan striker tinggal Isak aja nih yang bisa dimaksimalkan. Bahkan Gordon juga ini merah ini, suspend ya karena kartu kuning berlebih. Kartu kuningnya udah tembus dia untuk di musim ini, jadi cukup banyak. Dan Harvey Barnes juga cedera ya, yang cukup panjang. Joelinton dan juga Willock juga cedera. Dan Isak artinya bisa menjadi pilihan alternatif kapten karena juga memiliki potensi ketiga terbaik untuk expected goal 4,32 dengan aktual goal 4 gol dan 0 assist. Dan selanjutnya ada Bryan Mbeumo di sini di posisi keempat, bisa gue lihat di sini lawannya Man United ya di sini Mbeumo ya. Dimana Man United bisa gue lihat juga pertahanannya lagi cukup rapuh karena banyaknya cedera, dan juga ditambah problem dari performa kipernya yang masih belum stabil di sini. Dan juga itu artinya sebenarnya Mbeumo bisa memiliki potensi yang bagus nih untuk bisa mencuri poin ya. Dan untuk teman-teman yang berani diferensial garis keras mungkin bisa Mbeumo mungkin, tapi memang ini cukup beresiko tinggi ya karena Mbeumo juga secara statistik di 3 game week 2 game week terakhir juga nggak cukup gacor untuk poinnya. Jadi tentunya untuk teman-teman yang punya sense lebih mungkin bisa ngambil Mbeumo kalau berani. Tentunya kalau dari gue mungkin gak bisa masuk list ya sejauh ini karena masih cukup berbahaya. Dan selanjutnya ada Nicholas Jackson Chelsea, yang gue masih sangat menyayangkan Nicholas Jackson ini hanya baru mencetak 1 gol ya, walaupun memang dari expected golnya udah lebih dari 4 di sini, tapi hanya mampu mencetak 1 gol. Itu menandakan bahwa dia memang tidak memiliki finishing layaknya striker yang cukup ganas gitu di depan gawang. Jadi lagi-lagi gagal, dan mungkin memang masih butuh penyesuaian dan juga masih butuh pengalaman lebih lanjut lah untuk Jackson ini bisa cukup gacor di Chelsea. Yang menariknya lagi ada Broja yang baru main langsung bisa mencetak 1 gol kemarin, dan itu artinya bisa menyamai Jackson dari total raihan aktual golnya. Dan itu ya
bisa membuat Jackson harus ketar-ketir lah untuk posisinya bisa tergantikan ya oleh Broja ya. Dan ada Callum Wilson yang sayangnya cedera. Callum Wilson jadi nggak bisa menjadi potensi yang bagus walaupun memang dia memiliki catatan statistik yang cukup bagus nih, 4 gol dan 0 assist, tapi nggak bisa dipakai. Dan ada Muhammad Salah ya, Muhammad Salah yang pastinya akan cukup terengginas lah untuk di game week ke-8 karena kemarin baru aja dirampok ya untuk poinnya di kandang Spurs. Jadi tentunya mungkin ini akan menjadi hari pembalasan lah untuk Liverpool bisa ngambuk gitu, mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya. Dan itu artinya Muhammad Salah bisa menjadi potensi yang bagus banget untuk bisa dijadiin kapten di game week ke-8 Liverpool, yang dimana lawannya adalah Brighton, dimana Brighton sendiri sedikit goyang bisa gue lihat di beberapa game week terakhir, walaupun memang di awal-awal game week cukup stabil, cukup konsisten, tapi di pasca game week ke-5 dan ke-6 cukup goyang, dan itu artinya bisa menjadi potensi yang bagus banget untuk Liverpool dan kawan-kawan meraih poin penuh. Dan Salah bisa menjadi potensi yang bagus untuk jadi kapten diferensial dari gua. Jadi mungkin ini bisa menjadi list ketiga gue ya. Yang pertama ada Haaland, kedua Isak, dan ketiga ada Mo Salah. Dan sisanya ada Bowen, Watkins, dan Darwin Núñez, dimana Bowen belum bisa gua rekomendasikan karena sesuai analisa yang tadi gua bilang, West Ham lebih sedikit untuk waktu istirahatnya, jadi tentunya akan sedikit lebih capek tentunya daripada Newcastle, dan di atas kertas Newcastle harusnya bisa lebih unggul. Jadi Bowen bukan menjadi pilihan yang oke buat gua di sini. Lalu ada Watkins di sini, Aston Villa yang akan menghadapi Wolverhampton ya, dimana Wolverhampton baru menang juga ya melawan City kemarin, dan ini mungkin akan menjadi pertandingan yang lagi-lagi bisa gua prediksi cukup seru, cukup banyak golnya yang bisa gua ekspektasikan ya, karena ini adalah dua tim yang benar-benar bermain cukup menyerang, skema serangan balik cepat, dan itu artinya akan menjadi bolak-balik serangan cepat di sini bisa gue lihat. Jadi tentunya akan menjadi potensi yang gede untuk bisa mencetak banyak gol di sini karena pastinya akan terbuka ya untuk dari lini pertahanannya, karena bermain cukup open harusnya di pertandingan Wolverhampton lawan Aston Villa ini. Jadi untuk potensi kapten Watkins untuk bisa kembali gacor akan cukup terbuka lebar ya untuk di pertandingan ini. Dan untuk alternatif mungkin bisa menjadi pilihan Watkins karena dia juga baru mencetak 3 gol dan 2 assist kemarin ya di satu pertandingan kemarin. Jadi mungkin bisa menjadi potensi yang bagus juga nih untuk bisa menjadi kapten alternatif pertama dari 3 pilihan kapten utama yang bisa gua sebut tadi. Jadi tentunya di sini yang pertama ada Haaland, yang kedua ada Isak, ketiga ada Salah, dan untuk alternatif kapten ada Oli Watkins ya. Jadi berikut untuk pilihan kapten yang bisa gue sampaikan dari Kapten Picks Rainbow FC di game week ke-8 ini. Semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim tentunya untuk di game week ke-8 ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, masukan, saran, kritik, nama-nama lain terlewat dari gue, bisa feel free langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Jadi bisa kita diskusikan dan bisa gue jawab tentunya seperti biasa. Dan juga untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton. As always seperti biasa gue Irsyad. Peace out.